Banyak orang percaya bahwa jika seseorang benar-benar menyukai kita, ia pasti akan memiliki keberanian untuk mengungkapkannya secara langsung. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam hubungan manusia, yang justru lebih sering terjadi adalah kebalikannya. Perasaan jarang diucapkan secara eksplisit, melainkan bocor perlahan melalui perilaku kecil yang sering kali luput dari perhatian. Sebuah senyum yang tidak bisa ia tahan, tatapan yang terasa lebih lama daripada sewajarnya, atau sikap sederhana yang hanya ia tunjukkan ketika sedang berhadapan denganmu. Hal-hal seperti ini sering tampak remeh, namun sebenarnya menyimpan makna emosional yang jauh lebih dalam. Epictetus, salah satu filsuf Stoik terkenal, pernah berkata bahwa belajar membaca realitas apa adanya jauh lebih penting daripada tenggelam dalam ilusi pikiran. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa pengakuan tidak selalu hadir dalam bentuk ucapan, melainkan melalui tanda-tanda halus yang justru lebih jujur daripada kata-kata. Itulah yang akan kita bahas dalam video ini. 8 bukti psikologi yang menunjukkan bahwa seseorang menyukaimu meski ia tidak berani mengakuinya. Dan pembahasan ini bukanlah sekadar teori cinta ringan, melainkan kita bahas dari sudut pandang psikologi modern serta kebijaksanaan stoikisme. Jadi pastikan kamu menonton hingga akhir, karena setiap bukti akan membawa kita naik satu level dari tanda yang paling samar hingga tanda yang paling sulit dipalsukan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video tentang psikologi, stoikisme, dan pengembangan diri lainnya. Sekarang mari kita mulai. Tanda pertama biasanya muncul dari hal paling sederhana. Tatapan mata. Mata adalah bagian tubuh yang paling sulit berbohong. Seseorang yang diam-diam menyukaimu cenderung menatapmu lebih lama dari seharusnya. Bukan sekadar melihat, tetapi seolah ada pesan yang ingin ia sampaikan tanpa harus mengucapkannya. Dalam psikologi, kontak mata yang intens dapat memicu pelepasan oksitosin, hormon yang menciptakan rasa nyaman, percaya, dan keterikatan emosional. Karena itulah tatapan panjang sering terasa berbeda. Ada getaran emosional yang tak mudah disamarkan. Namun stoikisme mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru menafsirkan. Sebuah tatapan bisa berarti banyak hal, dan satu momen saja tidak cukup untuk dijadikan kesimpulan. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensinya. Apakah tatapan semacam itu muncul berulang? Apakah hanya diarahkan kepadamu? Dan apakah terasa berbeda ketika ia melihat orang lain? Pada level awal ini, tatapan adalah sinyal yang potensial, namun tetap perlu dibaca dengan jernih tanpa prasangka. Tanda kedua muncul melalui bahasa tubuh. Setelah tatapan, tubuh seseorang sering menjadi petunjuk yang lebih jujur. Perhatikan caranya duduk atau berdiri ketika berada di dekatmu. Seseorang yang menyukaimu biasanya tanpa sadar condong ke arahmu, memiliki postur tubuh terbuka, atau bahkan arah kakinya selalu mengarah ke arahmu, meski ia sedang berbicara dengan orang lain. Dalam psikologi, hal ini dijelaskan melalui micro-expressions, gerakan kecil dan spontan yang terjadi sebelum pikiran sempat menyensor. Tubuh manusia bertindak lebih cepat daripada kesadaran, sehingga perasaan sering bocor melalui gestur sederhana. Stoikisme mengingatkan bahwa banyak hal tampak seolah nyata, padahal hanya kebetulan, sehingga yang penting kembali lagi pada konsistensi. Jika tubuhnya selalu bergerak ke arahmu, bahkan tanpa ia sadari, maka itu adalah sinyal ketertarikan yang mulai terlihat. Tanda ketiga terlihat dari perubahan suasana hatinya ketika kamu hadir. Ada orang yang mendadak jauh lebih ceria saat kamu datang, lebih bersemangat, atau justru menjadi gugup seolah kehadiranmu mengubah atmosfer emosinya. Psikologi menyebut ini sebagai state dependent emotion, yaitu perubahan mood yang dipicu oleh stimulus emosional tertentu. Bila stimulus itu adalah dirimu, maka wajar jika energinya berubah. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa jiwa manusia berwarna sesuai pikirannya, dan jika kehadiranmu mengubah warna emosinya, itu berarti kamu sudah menempati ruang khusus dalam pikirannya. Namun seorang stoik tetap akan mengamati ini dengan jernih. Perubahan mood bisa jadi kebetulan, bisa juga tanda. Kuncinya adalah mengamati apakah perubahan itu selalu terjadi setiap kali kamu hadir. Pada level ini, kamu bukan lagi sekadar sosok yang dilihat matanya, tetapi seseorang yang mempengaruhi emosinya.
Tanda keempat muncul dari bagaimana ia memperhatikan detail kecil tentangmu. Orang yang menyukaimu sering mampu mengingat hal-hal sederhana yang bahkan kamu lupa. Warna baju favoritmu, kebiasaan kecilmu, atau cerita ringan yang pernah kamu lontarkan. Dalam psikologi, ini dijelaskan lewat selective memory, yaitu kecenderungan otak menyimpan informasi yang memiliki muatan emosional. Artinya, setiap hal kecil tentangmu tidak lewat begitu saja, tetapi disimpan karena ada perasaan yang melekat di baliknya. Aurelius pernah mengatakan bahwa nilai seseorang terlihat dari apa yang ia perhatikan. Bila seseorang mengingat detail tentangmu, itu berarti kamu adalah sesuatu yang bernilai dalam pikirannya. Pada level keempat ini, kamu bukan hanya ada di tatapan atau emosinya, tetapi sudah menempati ruang di memorinya. Tanda kelima adalah usahanya untuk mencari alasan agar tetap terhubung denganmu. Semakin dalam perasaannya, semakin sulit baginya untuk hanya diam. Ia mungkin tiba-tiba menyapamu dengan topik sederhana, ikut dalam obrolan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengannya, atau sengaja lewat di dekatmu meski ada jalan yang lebih cepat. Alasannya mungkin terlihat sepele, namun tujuannya adalah memastikan ia tetap berada dalam orbit hidupmu. Dalam psikologi, ini dijelaskan lewat proximity effect. Semakin sering seseorang muncul, semakin besar kemungkinan tumbuhnya rasa akrab. Seneca pernah menulis bahwa kedekatan memperlihatkan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya singgah. Disinilah pentingnya membedakan apakah kedatangannya didasari ketulusan atau hanya sekadar mengisi waktu. Tanda keenam adalah cemburu terselubung. Ketika perasaan semakin dalam, reaksi emosional seperti cemburu mulai muncul meski ia berusaha menutupinya. Wajahnya mungkin berubah ketika kamu dekat dengan orang lain, sikapnya menjadi lebih hati-hati, atau ia mendadak berusaha terlihat lebih baik. Psikologi menjelaskan hal ini melalui social comparison theory. Manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama jika terkait seseorang yang ia anggap penting. Namun stoikisme mengingatkan bahwa cemburu lahir dari rasa takut kehilangan, bukan dari kekuatan cinta. Maka tanda ini perlu dibaca dengan tenang. Cemburu bisa menjadi sinyal perasaan, tetapi juga cermin apakah ia mampu mengendalikan emosi atau justru larut dalam ketakutan. Tanda ketujuh tampak dari bagaimana ia mendukungmu tanpa diminta. Ketika perasaan seseorang semakin dalam, bukti ketertarikan tidak lagi berhenti pada emosi, tetapi berubah menjadi tindakan nyata. Ia memberi semangat saat kamu ragu, membelamu ketika kamu diremehkan, atau tetap mendukungmu ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dalam psikologi ini disebut prosocial behavior, yaitu tindakan menolong yang lahir dari ikatan emosional. Seneca pernah mengatakan bahwa orang bijak hidup untuk dirinya, tetapi tetap memberi ruang bagi orang lain, dan dukungan tulus tanpa pamrih adalah wujud dari prinsip itu. Yang perlu diperhatikan bukan besar kecilnya dukungan, tetapi ketulusan dan konsistensinya. Dan tanda terakhir, yang paling jujur dan hampir mustahil disembunyikan, adalah kebahagiaan yang lahir hanya karena kamu hadir. Wajahnya berubah, matanya lebih hidup, senyumnya lebih natural, dan auranya seolah membawa kehangatan baru. Psikologi menjelaskan ini melalui peran dopamin dan oksitosin, dua hormon yang membuat seseorang merasa bahagia hanya dengan melihat orang yang ia sukai. Bahkan tanpa interaksi, cukup dengan melihatmu dari jauh, ia bisa merasa hidupnya lebih berarti. Seneca pernah menulis bahwa kebahagiaan sejati tampak dari hal-hal kecil yang membuat hati cukup, dan jika seseorang bisa merasa damai hanya dengan keberadaanmu, itulah tanda ketulusan. Pada level ini, perasaan sudah mencapai titik paling murni, bukan lagi bahasa tubuh, perhatian, atau dukungan, tetapi kebahagiaan yang lahir dari dalam dirinya sendiri. Sebagai penutup, dari 8 bukti tadi, kita belajar bahwa perasaan manusia sering bergerak dalam diam. Yang penting bukan menebak-nebak atau merasa lebih penting, tetapi membaca manusia dengan lebih bijak. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita sendiri. Artinya, meskipun tanda-tanda itu muncul, tetaplah tenang dan tidak larut dalam asumsi berlebihan. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, apakah ada seseorang dalam hidupmu yang menunjukkan tanda-tanda itu, meski tidak pernah mengucapkannya? Sebelum video ini ditutup, jangan lupa like,
share, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dan tuliskan pengalamanmu di komentar, karena mungkin kisahmu bisa menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kuat, tenang, dan bijak menjalani hidup.